الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا نخص لا راح معلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يؤيد علينا من بركات ونفاحات في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar di rumah yang budiman. Marilah di pagi hari ini kita senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, mubahasah kita, ta'lim kita akan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang aplikatif, ilmu yang amaliyah, yang membuat kita semuanya diridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai hadis nomor 224 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naimil Mujammir bisa Nu'aim bisa Naim, cepat ini bisa An-Naimil Mujammir qal Sallaitu wara'a Abi Hurairah. Ini dari Naim Al-Mujammir. Beliau mengatakan begini, Sallaitu wara'a Abi Hurairah. Saya ini pernah sholat makmum kepada Abi Hurairah. Kemudian faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah itu ketika mengawali Fatihah itu dengan membaca basmalah. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian beliau membaca Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Hatta idza balagha waladdallin, sehingga ketika beliau sampai bacaan waladdallin qala amin, kemudian beliau mengatakan amin. Wa yaqulu, dan Abi Hurairah juga mengatakan kullama sajada, setiap kali sujud, wa idza qama minal julus, dan ketika bangun dari duduk. Ini minal julus, Abi Hurairah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa yaqulu, kemudian Abi Hurairah mengatakan idza salama, ketika habis salam. Ini saya habis salam, walladzi nafsi biyadi,
demi Allah, demi zat yang diriku ada di tangannya, inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang yang paling menyerupai di antara kamu sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya sholat saya ini loh lebih menyerupai dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan sholat kamu semua. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Saya bacakan saja. Jadi kalau melihat ini Abu Bakar Abi Hurairah itu ketika sholat baca Fatihahnya pakai Bismillah. Nah, ini terus oleh musannaf kitab dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholati bismillahi taratan jahran wa taratan sirran. Jadi Rasulullah itu ketika sholat beliau baca basmalah, kadang-kadang sekali tempo keras, sekali tempo tidak keras. Nih, faya jarufiya fima yajarufihi wa yusirruha fima yusirrufihi. Rasulullah itu akan mengeraskan basmalah ketika Fatihahnya juga keras di sholat jahriyah, seperti 2 rakaatnya sholat subuh, 2 rakaat yang pertama sholat isya, 2 rakaat yang pertama sholat maghrib. Itu sholat wajib yang jahriyah. Ini jadi ketika keras juga keras. Wa yusirruha fima yusirru fihi. Dan ketika sholat itu pelan, zuhur, asar, Nabi juga mempelankan bismillah ini. Wa rubbama akhfaha fi sholatin jahriyatin. Mungkin ya Rasulullah itu memelankan, tidak mengeraskan bismillah di dalam sholat jahriyah, sholat yang keras. Mungkin Nabi tidak mengeraskan seperti riwayat kemarin, libayanil jawazi, ini menunjukkan bahwa keras dan pelan itu boleh. Jadi boleh seandainya bismillahnya pelan, Fatihahnya keras. Alhamdulillahirabbil alamin keras, bismillahnya pelan, itu tidak apa-apa. Ini saya pernah mendengar di Masjid Nabawi itu imamnya juga baca bismillah, cuma pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang keras itu alhamdulillah. Bismillahnya itu pelan. Wa bihadza tastami'ur riwayat ad-dalatu ala nafiha wa isbatiha. Dengan demikian bisa kita kumpulkan, bisa kita kompromikan riwayat-riwayat yang menjelaskan ada membaca dan tidak membaca. Jadi kadang-kadang riwayat kemarin kan Nabi tidak membaca la yaftatihunas shalah bilhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak mulai la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Itu ada fi awali. Jadi tidak menuturkan bismillahirrahmanirrahim fi awalihi. Nah, ini tapi terus di bawahnya kan ada ini dalam satu riwayat akan di belakangnya kemarin kan ada la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau la yadhkuruna tidak menuturkan itu, terus ada riwayat la yajharuna, berarti yang tidak menuturkan, tidak membaca bismillah itu maksudnya bukan tidak membaca, tapi tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka di sini wa ala hadza yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim.
dengan demikian riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Nabi tidak membaca bismillah itu diihtimalkan, bukan tidak membaca tapi tidak mengeraskan bacaannya. Itu namanya al-jam'u bainar riwayatain. Jadi mengumpulkan, mengkompromikan antara dua riwayat. Yang satu ada yang membaca, yang satu ada yang tidak membaca. Nah, yang tidak itu maksudnya apa? Tidak itu dimaksudkan bukan tidak membaca, tapi tidak mengeraskan bacaannya. Ini namanya wa bihadza tastami'ur riwayat adalah ala nafya wa isbatiha. Ini wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam juga ini ayu amin jahran inda khitamil Fatihah. Jadi ini juga termasuk petunjuknya Nabi ketika selesai membaca Fatihah ini disuruh membaca amin. Dan perlu kita ketahui bahwa amin itu doa. Istajib. Oleh karena itu ya mungkin kita patutlah ada etika ketika kita membaca amin. Jadi amin, tidak usah kita membaca amin itu dengan kadang-kadang keras, nyentak, tidak usah, wong itu merupakan doa. Jadi amin. Biasanya teman-teman kita ada ketika sholat taraweh begitu keras, cepatnya Fatihah, aminnya juga kadang-kadang keras. Padahal itu sebetulnya permintaan. Alangkah baiknya kalau itu permintaan ya kita mintalah amin. Itu ya Allah jangan amin. Jadi itu tidak bagus kan itu. Nah, ini kadang-kadang ada ini. Wa yukabbiru fil intiqalat illa inda raf'i minar ruku'. Dan ada takbir namanya takbir intiqal. Mungkin pernah kita bicarakan di awal. Jadi takbir itu ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu takbir untuk memulai kita sholat, menunjukkan bahwa kita itu masuk di dalam sholat. Itu kapan? Yaitu ketika kita mulai mau masuk sholat. Jadi ketika mau masuk sholat kita takbir. Takbir itu namanya takbiratul ihram. Ya berikutnya ada ketika pergantian antara berdiri mau ruku itu ada takbir namanya takbir intiqal. Dari sujud mau ke duduk itu ada takbir intiqal. Saya pernah melihat di suatu daerah ini bagus itu. Ketika sholat takbirnya itu hampir serempak. Jadi Allahu Akbar. Terus ini makmumnya itu Allahu Akbar. Jadi makmum itu pindah bicara Allahu Akbar itu setelahnya imam sampai kebar. Di Allahu Akbar terus ini Allahu Akbar gitu. Itu terus serempak prok itu. Jadi ketika itu saya pas salat zuhur. Jadi takbirnya kelihatan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini bagus menurut saya itu. Soalnya kadang-kadang kita kan tidak. Kita itu di sini saya sering melihat di satu tempat tuh yang takbir keras itu hanya imam Allahu Akbar, yang lain kadang-kadang tidak takbir. Padahal yang disunnahkan takbir intiqal itu tidak hanya imam saja, makmum juga disunnahkan takbir intiqal. Jadi itu akan selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh itu jadi prok itu bagus ya. Nah ini kecuali yang tidak ada takbir intiqal itu ketika bangun dari ruku. Ini pakai sami Allahu liman hamidah. Ini berlaku pada semua. Pokoknya bangun dari ruku itu bacaannya sami Allahu liman hamidah. Saya baca di sarahnya takrib, di tausai, di bajuri itu ya. Hatta di dalam sholat ini, sholat gerhana. Jadi ketika sholat gerhana itu habis dari rukuk yang pertama itu juga ketika bangun juga sami Allahu liman hamidah, baru baca Fatihah, bukan Allahu Akbar.
Walaupun ada kaul yang membolehkan, tapi itu kaulnya saya kira tidak muktamad. Jadi kalau orang itu ada, jadi ada alasannya. Tapi yang muktamad itu ketika bangun dari iktidal itu juga tetap baca sami Allahu liman hamidah. Oke. Nah, dari hadis 224 ini ada bisa diambil empat kesimpulan fikul hadis. Pertama, masyru'iyatu ta'minil imam wa jahrihi bihi. Jadi disyariatkan imam itu juga membaca amin dan bacanya juga keras. Nah, ini pendapat mana? Ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad. Nah, ini. Tapi waqala Abu Hanifah yu'amminu al-imamu sirran. Li'anna ta'min laisa fihi illa ziyadatut du'a. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, imamnya itu bacanya amin pelan-pelan. Nah, alasannya pali an takmin laisa fi. Jadi amin itu sebetulnya hanya termasuk doa, tidak termasuk Fatihah. Jadi seandainya ada seorang salat waladhdallin tidak baca amin, itu salatnya tetap sah karena amin tidak termasuk Fatihah. Lain dengan bismillah. Ya, kemarin sudah ada itu. Kalau bismillah itu ada menurut Syafi'i termasuk kategori Fatihah. Juz'un minal ayatun minal Fatihah. Jadi kalau tidak dibaca basmalahnya itu bisa jadi tidak sah sholatnya nanti sana. Wadai katanya aula bihi, wadai aula bihi. Orang yang zatud doa, wadai itu aula bihi. Jadi orang yang berdoa itu lebih berhak. Ya, yang berdoa ya ini siapa namanya, imamnya itu kan. Di waktu rifa ada ar-riwayat an Malik fi sholatil jariyah farwa anhu al-misriuna adama ta'min fiha. Ini ada diperselisihkanlah riwayat-riwayat dari Imam Malik fi sholatil jariyah. Karena ada yang meriwayatkan orang-orang kelompok dari Mesir meriwayatkan dari beliau tidak usah baca takmin, tidak usah baca amin fiha. Nah, ini jadi kalau menurut Imam Malik imamnya tidak baca amin. Alasannya apa? Li'annal iman da'in. Imamnya itu seorang yang da'i. Wa min sunnatil mu'amin ayyakuna ghairat da'i. Yang baca amin itu yang tidak yang doa. Contoh yang kita ketika doa menurut alamin, yang amin kan bukan yang doa. Karena imam itu yang berdoa, yang baca Fatihah doa, maka dia tidak menurut Maliki itu tidak usah baca amin, tidak disunahkan ya ini. Ayyakuna ghairat da'i. Tapi juga ada yang meriwayatkan juga waruya anhu at-ta'min sirran. Ada yang baca amin itu pelan-pelan. Jadi kalau kita pas, kalau di Syafi'i itu menurut Syafi'iyah amin itu disyariatkan baik pada sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Ya setelahnya waladhdallin, berhenti sebentar baru kemudian amin. Itu yang sunnah baca. Imam juga iya, makmum juga iya. Ini. Jelas nih, wa amma fi sholatil sirriyah ya fala khilafa indahum fi annal imam yu'aminu fiha sirran. Ya, mesti aja kalau sholat sirriyah imamnya juga baca amin dengan sirri. Ini jelas ini. Nah, amal makmum, kalau makmum ini fayaju bitakmin fi sholatil jariyah wa yusirru fiha fi sirriyah. Jadi kalau makmum itu membaca amin ketika sholat sirriyah
juga baca, sholat jahriyah juga baca keras ketika sholatnya keras, pelan ketika sholatnya pelan. Itu baca amin. Jadi yang dipersoal tadi imamnya. Kalau imamnya bagaimana? Kalau menurut Imam Syafi'i tetap imam itu juga baca amin. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Malik ada mengatakan tidak, ada mengatakan baca, cuma bacanya itu pelan-pelan. Itu di sholat jahriyah pelan itu. Ya sirriyah juga baca dengan pelan otomatis. Oke. Nah, kalau makmumnya tetap disunahkan. Jadi makmum tetap disunahkan untuk baca amin. Wa qala Malik yusirru bit ta'min mutlaqan. Nah ini fil jahriyatin wa sirriyatin wal fadhu kal makmum. Nah, kalau menurut Imam Malik itu pelan-pelan aminnya. Saya tidak tahu ini, saya belum pernah jamaah ketika baca Fatihah aminnya itu tidak keras. Saya nggak pernah ke daerah Imam Malik itu. Jadi kalau menurut Imam Malik di sini yusiru bit ta'min mutlaqan fil jahriyah fi jahriyatin wa sirriyatin, ini baik di salat yang keras ataupun salat yang pelan. Salatnya keras, salat maghrib, isya, subuh itu juga aminnya pelan. Apalagi kalau salat pelan, jelas aminnya itu juga pelan-pelan otomatis. Ini saya tidak pernah tahu nggak pernah jamaah di Maliki itu, nggak pernah aja. Yang saya tahu ketika saya jamaah mesti aminnya itu keras. Wal fadhu kal makmum. Nah, ini orang sholat sendiri itu seperti orang yang makmum. Jadi kalau sholat sendiri juga tetap disyariatkan baca amin. Jadi kalau kita sholat sendiri ya tetap baca amin. Nah, kok tidak ini? Karena fungsinya orang sholat sendiri sama dengan orang yang menjadi makmum. Oke. Ini pun. Oke, kalau menurut Abu Hanifah malah yu'amminul makmum wal fadh wal imam sirran. Ini kalau Abu Hanifah mengatakan itu makmum, orang sholat sendiri ataupun imam itu juga semuanya baca amin, cuma bacanya pelan-pelan. Nah, kalau kita di Mekah itu keras, soalnya Mekah termasuk mazhabnya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kita Syafi'i juga keras. Nih, oke. Nah, ini satu ya. Kemudian ini at-takbir fi nakli tadi sudah saya katakan, ini juga menunjukkan yang kedua itu ada takbir, tadi ada takbir intiqal dan ada takbiratul ihram. Ini semuanya kalau takbiratul ihram hukumnya wajib karena menjadi rukun. Kalau takbir intiqal ini hukumnya sunnah. Ini takbirnya sunnah, angkat tangannya juga sunnah. Jadi kalau angkat tangan itu semuanya sunnah, hatta pada takbiratul ihram. Cuma takbirnya itu kalau takbiratul ihram itu sunnah, tapi takbiratul ihram hukumnya wajib, angkat tangannya sunnah. Kalau takbir intiqal itu mengangkat tangan itu juga sunnah, takbirnya juga sunnah. Cuma tidak semua takbir intiqal ada angkat tangannya. Yang angkat tangan itu hanya ketika turun dari berdiri mau sujud, terus bangun dari jadi berdiri mau ruko, terus bangun dari ruko tidak mau sujud, tidak disunahkan angkat tangan. Ketika bangun dari tahiyat awal itu juga sunnah mengangkat tangan. Ini sunnah mengangkat. Jadi yang sunnah mengangkat tangan tidak semua takbir. Jadi nanti mau sujud angkat tangan, terus dari sujud mau ke duduk angkat tangan, tidak. Yang disunahkan angkat tangan itu satu, takbiratul ihram. Kedua, takbir dari berdiri mau ruko. Yang ketiga itu dari iktidal, dari ruku ke iktidal. Cuma bacaannya bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, empat itu ketika habis tahiyatul
awal. Jadi tahiyat yang pertama, habis rakaat yang kedua, kemudian berdiri, di situ kita disunahkan angkat tangan. Selain itu tidak disunahkan angkat tangan. Jadi kalau kita sholat subuh dari rakaat pertama berdiri untuk rakaat kedua, itu tidak disunahkan angkat tangan. Nah, ini yang jadi ini kadang-kadang juga krusial. Kadang-kadang tahu oh ini pernah ngaji, ini tidak, karena kelihatannya semuanya angkat tangan. Ini ada, ya, ini ada. Jadi ternyata tidak semuanya angkat tangan. Oke. Ini yang keempat ini al-jahru bil basmalah fis sholati. Ini sekarang bagaimana keras di dalam basmalah ini dirinci. Saya nanti ini. Ini ada beberapa pendapat. Mari sudah ya. Qala asy-Syafi'i yustahabbul jahru biha fis sholatil jahriyah wal israr biha fis sirriyah. Menurut Imam Syafi'i sunnah ya, membaca yustahabu, mengeraskan bismillah itu, kerasnya ini, mengeraskan ini, keras bismillah itu sunnah di dalam sholat yang bacaannya keras, dan sunnah memelankan bismillah pada sholat yang sifatnya pelan. Menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, innaha ayatun minal fatihah wan namli. Ini termasuk ayat dari Fatihah dan ayat daripada surat Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut Imam Syafi'i termasuk ayat. Di innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam surat Naml itu juga termasuk ayat daripada Al-Quran. Bismillah yang ada di awalnya Fatihah itu juga termasuk ayat daripada Fatihah. Wa fi ghairiha bila khilafin ini menurut saya. Wa fi ghairiha aqwalun. Nah, selain itu gimana? Selain di awalnya Fatihah dan di dalam surat Naml itu terdapat beberapa pendapat. As-sahuma indahu ayatun minal jami. Yang menurut qaul yang as-sah menurut Imam Syafi'i itu termasuk ayat dari masing-masing surat. Nah ini. Jadi kenapa waqtajja ala dzalik bima rawi Ibnu Khuzaimah. Ini beliau berhujjah Imam Syafi'i dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ummi Salamah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fis sholati wa addaha ayatan. Ini karena ini hadisnya Ibnu Khuzaimah dari Ummi Salamah bahwa Nabi itu membaca bismillah di sholat dan beliau menganggap itu termasuk ayat. Nah, waqad ajma'as sahabat juga sepakat ala isbatiha fil mushaf fi awaili siwa suwaril suratil Bara'ah. Dan sahabat juga sepakat itu ayat, karena apa? Itu ada dalam mushaf. Nah, ini. Dan tidak ada barang yang ditulis di dalam mushaf kecuali itu Al-Qur'an. Betul nonton sing ditulis ning nggone Al-Qur'an itu mesti kabeh Al-Qur'an. Nah, makanya itu karena tidak mungkin wong tidak Al-Qur'an kok ditulis di dalam Al-Qur'an. Nah, ini karena kesepakatan sahabat menetapkan bahwa bismillah itu ditulis dalam awal-awalnya surat kecuali surat Bara'ah, surat Taubat. Nah, dan mereka mengatakan bahwa tidak mungkin sahabat itu menulis sesuatu di dalam Al-Quran kecuali itu Al-Quran. Nah, ini alasan macam itu. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i. Itu aja kita berdomani menurut Imam Syafi'i, dan itulah yang dilakukan, yang dijalankan oleh ulama-ulama kita, yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itu kita orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa tidak usah gumun, tidak usah heran, dan tidak usah mudah terpengaruh.
Nah ini, jadi tidak usah gumun, tidak usah heran, tidak usah terkejut, dan tidak usah mudah terpengaruh kalau memang ada orang-orang sebagian yang tidak membaca basmalah. Nah, ini kita tidak usah terpengaruh. Oh, itu enggak baca, kita tidak usah terpengaruh, karena Imam Syafi'i, ya kita umumlah orang-orang Indonesia itu kebanyakan sebagian besar mengikuti pendapat Syafi'i, dan pendapatnya Imam Syafi'i itu menganggap Bismillah itu ayat daripada Fatihah, dan bukan itu saja, ayat dari masing-masing surat yang ada dalam Al-Quran kecuali surat Al-Bara'ah ini. Ya, tadi berdasarkan hadisnya Ummu Salamah Ibnu Huzaimah dari Ummi Salamah. Bon. Ini lain lagi dengan pendapatnya Imam Malik. Nah, jadi kalau menurut pendapatnya Imam Malik, taroka fil fardi sirran wa jahran. Ini jadi ini li anna laysat ayatan minal Qur'an la fil Fatihati wala fi ghairiha illa fi suratin Namli fa innaha ba'du ayatin minha. Ini kalau Imam Malik, ini dia tidak baca bismillah, baik sholat itu sirriyah ataupun sholat itu jariyah, karena beliau menganggap bahwasanya basmalah itu bukan ayat daripada Al-Quran, baik itu di Fatihah ataupun di lainnya, kecuali di dalam surat An-Naml yang ada innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuma ini beliau mengatakan wa fin nafilati at-tahyir. Nah, ini in ahabba taraka wa in ahabba fa'ala. Kalau di dalam salat sunnah beliau justru membolehkan milih. Kalau ingin senang ya moco, kalau tidak senang ya tidak usah dibaca. Ini jadi beliau tetap mengakui ini ya. Jadi kalau membaca, cuma membacanya itu sebagai karena mau membaca Al-Qur'an. Diawali dengan baca bismillah, kullu amrin tibarin la yubtada bismillah, itu aja alasannya. Jadi awalnya dibaca ini. Nah, oke. Tapi beda lagi dengan Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan yusannu qira'ata sirran la jahran. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan sunnah membaca Fatihah bismillah itu sirron, tidak jahran, pelan-pelan, tidak keras. Baik itu fis sholatil sirriyah wal jahriyah. Ini baik sholatnya itu pendek, keras, ataupun sholatnya itu pelan-pelan. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bismillahnya tetap pelan, cuma dibaca. Cuma bedanya dengan Imam Syafi'i, wa qala hiya ayatun mustaqillatun minal Qur'an. Beliau itu mengatakan bahwa bismillah itu ayat mustaqillah, di ayat tersendiri yang ada di dalam Al-Quran, yang unzilat ini untuk litayammun wal fasl baina suwar walaysa ayat minal Fatihah wala fi ghairiha. Dia ini hanya sebagai ini fungsinya ayatun mustaqilah, ayat yang menyendiri. Fungsinya apa? Untuk sebagai pemisah di antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi ini surat satu, surat lain dipisah dengan ayat ini, ayatun mustaqilah, ayat tersendiri. Fungsinya pemisah antara dua surat. Jadi dia tidak termasuk di sini, juga tidak termasuk di sana. Nah ini. Jadi karena dia itu ayatun mustaqilah untuk ayat-ayat yang menyendiri, fungsinya untuk pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, maka menurut beliau itu tidak termasuk ayat daripada Fatihah. Cuma Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tetap mensunnahkan membaca. Nah, cuma bacanya tidak keras, tapi sirri. Sirri itu pelan-pelan, baik di dalam sholat itu sholat keras ataupun sholat yang jahri. Nah, ini oke. Nah, yang kecuali jelas saja, kecuali tadi sholat di sholat baroah tadi. Ini oke, ini apa namanya? Ini fungsi dari basmalah. Jadi
kalau kita ya di Indonesia, di Jawa yang baca bismillah itu ini mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kan nggak apa-apa kan ya. Kalaupun itu ini makanya Imam Syafi'i itu ulama ya, ahli mujtahid mazhab 4 yang paling hati-hati, coba. Paling hati-hati dan paling teliti dalam persoalan-persoalan ibadah. Coba beliau mengatakan tadi bismillah itu dibaca. Nah, ini kalaupun tidak baik ya, dia baca baik sholat sirri ataupun jari dibaca dan dibaca keras. Baca. Ini kan kalau sunnah dibaca, kalau mengatakan wajib ini sunnah dibaca. Kalau dibaca kan tidak menjadikan batalnya sholat. Nah, ini ya coba. Kalau Imam Malik mengatakan tidak usah dibaca, tapi beliau juga mengatakan senang membacanya kalau dalam surat-surat sunnah. Berarti kalau dibaca kan tidak menjadikan batalnya sholat. Nah ini, jadi kalau kita ingin istilahnya itu di dalam kaidah-kaidah usul yang mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab, kita keluar dari persoalan-persoalan yang diselisihkan oleh ulama ini sunnah kita baca. Kalau kita baca tidak salah, kita baca Fatihah ada bismillahnya tidak salah. Hanafi membolehkan, Ahmad juga membolehkan. Imam Malik yang meninggalkan tidak membaca, beliau juga membaca ketika sholat sirri. Jadi ketika dibacakan juga tidak apa-apa. Wong tidak dibaca saja tidak apa-apa. Inilah telitinya Imam Syafi'i di dalam persoalan-persoalan fiqh itu. Nah, ini ada hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ikhda ayatiha." Rawahu Daraqutni wa sawwafaqa waqfahu. Ini dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda ini, kalau kamu membaca Fatihah, maka bacalah bismillah. Alasannya apa? Fa inna ikhda ayatiha. Karena bismillah itu salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Ini ya kita bacalah ini. Ini pendapat hadis dari Abi Hurairah. Nah, ini terus berikutnya sekarang. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Ini ya rawahu Daraqutni wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Ini riwayatnya Imam Daraqutni dan Imam Daraqutni mengatakan ini hadis hasan, dan juga Imam Hakim mengatakan meriwayatkan dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Ini riwayat Abi Hurairah bahwa Rasulullah itu ketika selesai dari baca Fatihah, beliau rafa'a sautahu, mengeraskan suaranya, wa qala amin. Jadi bacanya amin itu keras Nabi itu. Jadi amin. Jadi imamnya itu baca amin keras. Nah ini bukan imamnya tidak usah baca, baca waladhdallin sing amin biar makmumnya tidak. Imamnya ini juga ikut baca. Nah, itu kan di dalam tadi kan sudah ada baik itu sholat sirriyah, sholat jariyah itu baca imam kana baik imam atau makmum itu baca amin ketika selesai Fatihah. Ini ya. Ini bahkan riwayatnya dua ini wali Abi Daud wa Tirmidzi min hadis Wa'il bin Khujrin nahwahu. Jadi ada hadis yang senada dengan tadi menurut riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Ini baca amin itu jadi baca ya. Jadi kasih waladhdallin terus amin. Terus itu kan ada fasilah. Jadi tidak usah waladhdallin amin enggak. Jadi ada dalam ini
buku-buku fikih ada namanya sakatat. Sakatat itu berhenti, ada tempo-tempo berhenti. Jadi tidak baca di antara waladhdallin, amin, itu berhenti sebentar terus amin, terus nanti ada berhenti lagi baru baca surat. Setelah surat berhenti lagi baru Allahu Akbar. Itu ada tempo-tempo yang harus kita sebaiknya itu berhenti. Jadi tidak usah seperti qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Enggak. Jadi berhenti. Allahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi ada tenggang sedikit untuk berhenti. Namanya sakatat. Saktah itu berhenti sebentar. Itu ada dalam beberapa hal. Bon. Nah ini tadi baca Fatihah ya. Nah sekarang kalau ada kasus, ada seseorang tidak bisa gimana? Ada orang sholat, mungkin baru masuk Islam, ya ini dia tidak bisa, tidak bisa baca. Ini juga apa yang dibaca? Ada hadisnya. An Abdullah bin Abi Aufa. Hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi. Faqala, Rasul, inni la astati an akhudha minal Qur'an syai'an. Rasul, ya Rasulullah, saya tidak hafal. Saya tidak bisa menghafalkan Quran walaupun hanya sedikit. Tidak apa. Jadi Quran tidak bisa. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Tolong Rasulullah ajari aku apa yang bisa mencukupi sebagai gantinya Al-Quran itu. Maka Nabi menjawab, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau tidak bisa baca apa saja, mau baca Fatihah tidak bisa, surat tidak bisa, suruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Itu cukup itu. Di sini yujzi'uni minhu, cukup sebagai gantinya qiraah. Kan enak kan jadi kita itu tahap-tahap lah. Oleh karena itu dulu orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita, ini ketika mengajari kita Al-Quran, itu tidak langsung Al-Quran, tidak seperti sekarang langsung diajari Iqra, langsung diajari qiraati. Kami dulu itu tidak boleh menjamah Quran dulu, tidak boleh menjamah turutan dulu, didudukkan dulu, diajari Fatihah. Sampai Fatihah itu hafal, sampai Fatihahnya benar menurut guru kami. Setelah Fatihah itu terus pakai tahiyat. Jadi tahiyat habis itu baru diajari alif ba ta. Itu kelihatannya ketika saya pikir-pikir sekarang, itu orang dulu itu bijak gitu. Kenapa kok yang diajari Fatihah dan tahiyat? Karena Fatihah dan tahiyat itu termasuk rukun qauli yang ada dalam sholat. Di sholat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun yang i'tiqadi, yang merupakan qalbi. Yang rukun qalbi itu niat. Niat itu pekerjaannya hati. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum lillahi ta'ala. Itu pekerjaannya hati. Nah, terus yang rukun qauli itu ya Allahu Akbar takbir. Rukun qauli itu baca Fatihah, terus baca tahiyat. Itu termasuk rukun karena tahiyat ya plus sholawatnya. Yang lain itu belum diajarin ketika itu. Subhana rabbiyal azimi itu belum diajari. Tapi yang diajari dulu itu Fatihahnya, tahiyatnya dan Allahu Akbar itu.
Nah, ini karena termasuk rukun-rukun qauli yang kalau tidak dibaca itu sholatnya jadi batal. Oleh karena itu ulama-ulama kita itu diprioritaskan, itu diajarkan dulu. Nah, setelahnya itu diajarkan baru mengajari baca Al-Qur'an. Nah ini kebetulan kasus ini kan orang Arab. Orang Arab itu semuanya bisa bahasa Arab. Kalau orang Indonesia ya susah ini. Mungkin disuruh baca subhanallah juga enggak bisa. Wong melafalkan lafal Al-Qur'an, lafal Arab itu juga susah. Ya. Jadi kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa sebisa-bisanya lah. Kalau kita tidak bisa. Ini kan kebetulan kasusnya orang Arab ya. Mungkin orang Arab mudah lah baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus ini hanya ini. Bahkan kalau di dalam hadis ini ada sempurnanya. Ada lanjutnya hadis itu. Utamamu qala ya Rasulullah famali. Qala kul Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ini falamma qama qala hakadha biyadaihi wa qabadahuma faqala Rasulullah sallallahu amma hadha faqad mala yadai minal khair. Yaitu maksudnya doa itu cukup untuk sebagai gantinya Quran kalau orang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, oleh karena itu ini bagi kita yang mungkin ada teman kita yang baru masuk Islam, teman kita yang masih mulai belum bisa apa-apa, ya kalau belum bisa hafal Fatihah suruh aja baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pun berikutnya an Abi Qatadah wallahu alam bissawab. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina 'uluman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban barakan fid din dunya al akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana talamidana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa lil dhahiri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.